yang liar, hasil yang brutal, dan Barcelona menderita sekali lagi di balai tos seperti biasanya. Barcelona memasuki jeda internasional dengan 3 pertandingan tanpa kemenangan beruntun di La Liga. Ini berkat hasil draw 3-3 yang brutal lawan Celta Vigo. Sebenarnya di babak pertama Barca mainin permainan yang menyenangkan. Unggul 3-0, tapi di babak kedua Celta Vigo bangkit dan Iago Aspas sekali lagi mematahkan hati Barcelona. Dia nyetak gol di menit terakhir pertandingan. 96. Jam banget tuh. Iya. Nah, Barcelona lagi punya penyakit dan entah gimana setiap melawan Celta Vigo pasti aja sulitan. Buntu banget pokoknya. Dan selama bertahun-tahun terakhir apalagi di balai tos. Dan itu keulang lagi di Sabtu kemarin. Barcelona unggul 4 menit pertama dan entah gimana mereka ngebuang gitu aja 2 poin itu di babak kedua. Oke, kita mulai dari babak pertama. Ini enak banget buat ditonton. Karena kita bisa ngeliat gol cantiknya Ansu Fati. Kemudian ada golnya Busquets juga yang langka ya. Aduh, jarang-jarang dia nyetak gol kayak gitu. Dan terakhir ada Memphis Depay yang nyelesain permainan cantik tim dengan gol yang harusnya udah bisa killing the game. Ya, tapi hal-hal itu mulai salah ketika Ansu Fati tarik keluar karena cedera, hamstring kayaknya. Selain itu Eric Garcia juga tarik dan Nico Gonzalez juga. Mungkin kehilangan Ansu dan Nico yang belum berasa. Mereka berdua ini masih bocah, tapi tanpa mereka kelihatan Barcelona itu berantakan banget berdua. Gol pertamanya Barcelona ini sebenarnya ngasih kepercayaan diri ya. Dimana sepanjang babak pertama kita bisa lihat apa hebatnya kemampuan dari beberapa pemain. Ya, selain Ansu Fati, sebenarnya Nico Gonzalez dan Jordi Alba itu main bagus kok. Mereka kayak show off dan atau kayak lagi ikut audisi aja untuk memikat hatinya Xavi Hernandez. Tim ini bermain secara kolektif, secara baik, dan emang ini ngasih unjuk bahwa Xavi bakal punya tim yang bagus sebenarnya. Cuma memang mereka harus dituntun sama pelatih yang bagus. Tapi lagi-lagi, ini cuma 4 menit pertama. Ya, benar. Karena kita tahu di babak kedua ada plot twist yang terjadi di sini. Sebenarnya mungkin nggak beda jauh. Polanya masih sama, cuma bedanya berganti peran. Celta malah jadi tim yang bermain menyerang. Dia main high press, intensitasnya tinggi. Dan Barcelona berjuang mati-matian untuk bertahan. Celta Vigo ini kayak udah tahu mungkin, dia udah nyium ada yang salah sama Barcelona. Makanya mereka bisa nyetak gol di menit akhir itu, dan ya udah ini memang terasa kejam banget. Saat Barca nih kebobolan gol pertama dan di struggling, ini makin jelas ngeliatin kalau mereka ini kehilangan sosok pemimpin di tim ini. Ya, memang tipe pemimpin yang ideal mungkin nggak ada di Sergio Busquets. Ini berbeda sama zamannya Carlos Puyol mungkin yang bisa teriak-teriak dan marahin pemain satu-satu ketika nggak perform. Tapi selain nggak ada pemimpin, mungkin hilangnya Ansu Fati yang paling berasa. Ansu Fati itu ngebawa kepercayaan diri untuk para pemain yang lainnya. Dan bahkan dia punya kreativitas, daya juang, dan daya gedor yang semuanya hilang jadinya di babak kedua. Seperti biasa, Celta Vigo masuk babak kedua dan tahu itu. Jadi mereka udah siap untuk hajar rapuh-rapuhnya Barca. Dan memang Barca makin kacau ketika dalam keadaan di bawah tekanan. Ya, mereka kolaps dari babak kedua. Ini kayak jadi akhir yang menjadikan buat Sergi Banjuan. Tapi bukan sesuatu yang mengejutkan ya di chapter ini untuk dalam sejarah Barcelona. Ada ketidakkonsistenan yang konsisten dalam 2 musim terakhir. Ini memang hal yang menyakitkan, tapi ya semoga aja dengan datangnya Xavi keadaan ini akan membaik sedikit demi sedikit. Tapi kehilangan 2 poin ini membuat misi Xavi jadi makin berat, bisa dibilang impossible. Kita bisa lihat nih ekspresi gak berdaya dari wajah-wajah pemain Barcelona ketika gol di babak kedua berturut-turut terjadi. Satu kesalahan mungkin harus dikasih ke Ter Stegen untuk gol pertama yang dicetak Celta Vigo. Tapi tim ini juga nggak punya semangat sama sekali untuk bangkit lagi. Mungkin di momen-momen kayak gini lah kita perlu pelatih dunia. Pelatih yang bisa merubah keadaan, merubah formasi, dia bisa teriak-teriak dan marah dari pinggir lapangan, yang bisa ngingetin bahwa mereka ini raksasa Katalan dan siap untuk fight. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Ter Stegen? Dia kebobolan 3 gol dari 4 shot on target.
dia ini kiper kelas dunia, world class, kiper timnas Jerman dan statusnya untouchable di tim ini. Jangan pengganti Neuer ya. Tapi ada jelas ada keraguan bahwa seharusnya Ter Stegen bisa berbuat lebih banyak untuk gol pertama yang cetak Thiago Aspas. Dan ini juga yang membuat Celta Vigo jadi bersemangat lagi buat kami. Tapi penjaga gawang ini adalah satu dari 5 pemain yang pernah berbagi ruang ganti sama sang bos baru ya. Dan Xavi sendiri udah pernah bercerita tentang bagaimana dia ngelola tanpa menekan diri sendiri. Ya. Akal menarik sih apa yang bakal Xavi lakuin dengan para veteran yang ada di klub ini. Karena tim ini juga punya banyak pemain muda yang menarik. Ya. Xavi dulu pernah main sama Busquets, Alba, ya. Sergio Roberto, dan kita pengen lihat apa dia berani untuk bahkan ngedrop atau cadangin Ter Stegen kalau memang mainnya nggak bagus, dan mungkin bisa balikin dia lagi ketika performanya bagus. Ya nggak dia aja terus ya, maksudnya jadi starter default ya. Mungkin kita bisa lihat contoh kayak gini ada di MU. Lihat deh ya, 2 musim terakhir mungkin dia sempat drop angin-anginan mainnya, dan bahkan musim lalu dia sempat dirotasi sama Dean Henderson. Tapi sekarang dia bisa perform lagi, dan itu yang buat Dean Henderson harus balik lagi ke bench. Tapi kan penjaga gawang yang hebat itu bisa lebih hebat, lebih sakti lagi kalau ada pertahanan yang bagus ya di depannya mereka kan. Kita tahu dia nggak punya itu dia. Oke, mari berharap dua klub ini punya duit, jadi mereka bisa beli center back yang benar. Dan MU perlu gelandang bertahan juga. Nah, benar tuh. Dan kayaknya untuk Xavi dengan banyaknya pemain yang cedera, dia harus melakukan rotasi dan juga balikin fighting spirit dari pemainnya. Ya. Ini jadi peluang tapi sekaligus tantangan juga buat dia. PR Xavi itu banyak banget di Barcelona. Benar. Selain itu dia juga mau ngerombak tim medisnya. Kayaknya dia pengen balikin si Dr. Richard Bruna yang cabut 2020 setelah 25 tahun kayaknya mimpin tim medisnya Barca. Satu-satunya kabar bagus dari cedera-cedera yang ada di Barcelona adalah Barcelona nggak akan main 2 minggu ke depan. Karena jeda internasional. Jadi pemain-pemain yang cedera ini jadi punya waktu untuk sembuh lah. Klub dan fans pasti bakal ada di belakang Xavi, mereka masih bakal support. Mereka akan sabar sama hasilnya, tapi jelas mereka akan nuntut untuk performa yang lebih baik. Mereka perlu sikap, intensitas, dan konsistensi di lapangan yang jauh lebih baik. Meski klub ini kelihatannya suram ya dengan badai cedera, tapi mereka emang perlu pelatih yang bisa bangkitin potensi yang ada dalam diri mereka. Yep. Dan setelah ini era baru dimulai dengan Xavi. Semoga akan ada kegembiraan setelah sekian banyak hari-hari yang menyedihkan dan mengejutkan di Barcelona. Oke, peluit akhir berbunyi di Balai Dos. Era berganti dan kita bisa melihat Barcelona berubah dari tim yang brilian jadi tim yang mengerikan. Kehilangan 2 poin lagi. Aduh, ya udah. Tapi semua masalah Barcelona ada di tanganmu sekarang. Ayo kita lihat apa yang bisa dia lakuin. Good luck, legend. Welcome back. Oke, lanjut ke Chelsea. Peluang-peluang terbuang dan poin pun hilang. Ada 3 pergantian dari squad Chelsea di UCL kemarin. Masuk 2 pemain wingback dan juga Kante kembali ke tim nih, gantiin si Loftus-Cheek. Ya. Dan Barkley dapat start yang langka nih. Bukannya Sia yang main di depan. Benar. Ini starting 11 yang menarik, dan Sia akhirnya starter lagi. Sejak terakhir kali jadi starter mungkin di PL tahun 2019-2020 sama Chelsea. Banget ya. Banget tuh. Jadi apa nih alasan terbesar Chelsea nggak bisa menang kemarin? Nick Pope kayaknya. Dia tiba-tiba berubah jadi monster di gawangnya Burnley. Mungkin dia kesel aja karena dia nggak dipanggil sama Gareth Southgate di timnas. Ini pas alasannya karena Chelsea emang nggak bisa manfaatin ya banyak peluang. Ya tapi gol yang Burnley dapat juga itu murni hadiah kayaknya. Tapi tetap aja, secara umum penampilannya baik-baik aja. Ada hal-hal bodoh terjadi kayak pertandingan itu, ya meskipun harusnya enggak sih. Masih relatif awal dalam konteks musim yang panjang. Klasemen di atas nih masih ketat walaupun udah semakin dekat. Tapi nggak apa-apa karena hasil seperti ini pasti akan terjadi. Dan inilah efek dari buang-buang peluang. Anda juga MU tuh bisa menang tuh lawan City itu.
Pasti lebih seru tuh. Ngepet lagi jadi. Oke, Chelsea sebenarnya nggak buang-buang waktu untuk ngabisin Burnley. Mereka tuh dominan banget di 15 menit pertama dengan banyak banget ngasilin peluang. Tapi nggak gol-gol. Nggak gol-gol. Itu ada Hudson-Odoi, ada Ross Barkley, Christensen, semuanya nyanyiin peluang mas. Dan itu jaraknya cuma 1 inci kayak sebelah gawang. Bagus banget. Tapi emang kelihatan Chelsea ini kesulitan ya menghadapi pertahanannya Burnley yang sit back dan deep banget. Ya, tapi lebih cocok dibilang kayak nggak beruntung juga sih jadinya. Chelsea ini nyerang habis-habisan di seperempat jam pertama, sempat turun dan kondisi berbalik lagi setelah setengah jam. Terus setelah momen-momen Puk berhasil melakukan penyelamatan yang hilang. Ya, sampai akhirnya Havertz bisa nyetak gol lewat heading dengan umpan yang manis banget dari Reece James. Chelsea pun memulai babak kedua sebenarnya dengan bagus, karena ada peluang yang Thiago Silva ya, yang lakukan sundulan tapi akhirnya kena yang luar ya. Ya, yang luar gawang. Iya. Havertz juga gagal tuh buat konversi sebuah tap in yang gampang. Dan lagi-lagi alasannya karena Nick Pope yang main bagus dan save lagi dan lagi. Skor akhirnya masih 1-0 dan ini jadi kesempatan yang baik buat Burnley untuk menyamakan kedudukan. Ya, dan tentu aja itulah yang terjadi. Ya, mereka akhirnya bisa nemuin kebuntuan dan mecahin kebuntuan itu di menit 79. Setelah pertahanan Chelsea tiba-tiba longgar, nggak tahu tuh 3 back tuh ngapain. Jadi salah satu mainnya Burnley malah onside. Dan ini adalah pertama kalinya Chelsea kebobolan dari open play di Premier League ya musim ini. Ya, dan yang bobol Burnley. Respect. Nah, ini jadiin jika kemenangan Chelsea, kemenangan beruntunnya Chelsea udah berakhir. Ya, selesai deh tuh. Oke, Chelsea terus nekan sebenarnya sampai menit-menit terakhir untuk dapetin late winner, tapi nggak berhasil juga dan ya udah 2 poin pun hilang sama kayak Barca. Tapi tenang, Chelsea ini masih unggul 3 poin dari Manchester City dan 4 poin dari Liverpool. Secara mengejutkan dikalahin sama West Ham yang Moyes. Hebat juga tuh ya, si tetangga dari London dulu. Dan yang nggak boleh lupa, Chelsea juga unggul 9 poin dari Manchester United. Saya disebut ya. Lihat pertandingan kemarin Chelsea ini main dengan saya bilang berapa pemain tim B ya? Ya. Ada nama kayak Barkley dan Hudson-Odoi. Benar. Jadi nggak bisa bilang buruk-buruk amat. Bayangin kalau tim ini main full tim. Ngerasa bahwa pertandingan kayak gini itu cocok banget kalau Romelu Lukaku yang main. Kayaknya Chelsea pasti bakal bisa dapat 3 poin yang gampang. Dia pasti bakal bisa golin nih. Chelsea ini masih teratas tapi masih jauh lah jadi juara ya. Jangan berpikir cepat-cepat dari negara itu. Karena MU pasti bakal balik. Ntar lu, si Arsenal tuh yang dari awal musim dibully terus sama fans MU, sekarang udah nyalip aja tuh. Salah emang bahas MU kali ini. MU harus ketar-ketir karena itu. Ya, liga masih panjang, masih akan banyak tikungan, tanjakan segala macam dan jelas lah Chelsea nggak akan bisa nyegel cepat-cepat juga. Paling nggak terjadi untuk di liga ini. Jadi siapa aja sih pemain yang main bagus di pertandingan kemarin? Pertama Reece James. Setelah 2 golnya yang manis minggu lalu pas lawan Newcastle di kandang Newcastle, Reece James pakai. Pemain ini ngasih umpan silang yang bagus banget untuk gol satu-satunya Chelsea. Dan umurnya dia masih 21 tahun. Masih muda banget. Ya. Sebaya Sancho ya. Ya. Dia bisa nyetak 3 gol, 1 assist di 3 pertandingan terakhir. Dan secara total dia sudah punya 4 gol dan 3 assist. Nggak buruk lah. Nggak buruk untuk wingback. Dengan 7 kontribusi gol langsung musim ini, berarti dia ada di posisi keempat di liga. Di belakangnya Salah, Antonio dan Fabinho. Yap. Jadi Reece James diam-diam lagi jalanin musimnya spektakuler. Oke, selain James, boleh siapa? Kai Havertz kayaknya. Diam-diam juga berlaku untuk Kai Havertz. Meskipun nggak bisa dibilang spektakuler juga. Ini baru jadi gol keduanya di liga dan total gol keempat yang buat dia jadi salah satu pencetak gol terbanyak juga. Mereka Chelsea masih aja ya ngamaterin jumlah gol. Tapi gitu, secara keseluruhan gol itu dibagi rata. Even wingback dan center back juga cetak gol. Oke, penampilan Kai Havertz sama Hudson-Odoi itu kelihatan cair banget.
dengan Havertz yang main jadi penyerang tengahnya. Ini terlepas dari kualitas Burnley yang bisa dibilang tim papan bawah. Ya, terus menarik sih, dan terutama nanti pas Lukaku balik, menarik aja untuk tahu gimana sih starting 11 pilihannya Thomas Tuchel. Kalau di lini belakang, siapa yang mainnya bagus? Di belakang ke Svensson kayaknya, dan suruh dia cepat-cepat buat tanda tangan perpanjangan kontraknya Chelsea. Oke, so Chelsea kelihatan masih baik-baik aja. Mungkin emang apa ya, hari yang mengecewakan, tapi performa tim ini bagus-bagus aja. Si penyerang gede itu bakal balik, Romelu Lukaku, dan Tuchel juga masih hijau. Masih optimis dan nggak sabar untuk ketemu MU di akhir bulan nanti. Sekaligus menutup ya buat jadwal beratnya MU Oktober November ini. Masih ada Oli nggak? Oh enggak. Derby yang selayak-layaknya, proper derby. Bukan kayak Manchester Derby. Ya, baru traffic itu. Apa yang menarik nih kok dari line up kedua tim? Yang menarik ada Hakan Calhanoglu di starting 11. Pertandingan yang sangat seru ya, sama-sama habis-habisan, dan kita tahu pertandingan ini dimulai persis setelah Napoli ditahan imbang sama Verona. Ya, benar. Jadi, ya pertandingan antara dua rival kota itu memang selalu menarik untuk tonton. Inter memang lebih intens dalam menyerang, dan Milan juga menyakitkan dalam beberapa kali serangan baliknya. Kayak yang kita bahas di preview lah ya, kayak sama matchnya Inter lawan Atalanta, Juve, atau Madrid. Andai aja Inter tuh bisa nyelesain peluang-peluang emas yang dapetin dan bisa killing the game. Seperti biasa, mereka buang-buang peluang. Lautaro, Calha, Barella, Vidal, sebutin aja tuh. Semuanya satu-satu tuh. Inter itu dominasi, tapi seperti biasa, nggak tajam. Dan mungkin memang ada kombinasi dengan nasib buruk ya. Oke, tentang golnya Milan yang lahir juga karena gol bunuh diri. Chip free kick, dan Inter kelihatan gampang banget bola. Bolanya kayak lewatin gitu aja berapa kepala itu, dan akhirnya kena De Vrij. Ya ini memang bukan hari dia aja. Apa sih yang saya bilang ya? Tapi Internya kelihatan perlu emang perbaiki kualitas finishingnya ya. Ya jelas. Ada penalti yang gagal, selain itu juga tembakannya Barella itu nggak meyakinkan. Lemah banget tembakannya. Untuk pertandingan besar apalagi kayak ini, setiap tembakan itu kayak harus diperhitungkan. Dan jelas Inter nggak bisa terus-terusan buang-buang peluang kayak gini. Lagi-lagi derby ini menghasilkan banyak drama ya. Dan yang paling kelihatan adalah ada penalti kontroversial tuh. Nah itu bisa diperdebatkan sih sebenarnya. Iya. Ada dua penalti, yang satu berhasil di save, ada juga gol bunuh diri, ada juga goal line clearance, dan jelas ada narasi tentang Hakan Calhanoglu yang pengen buktiin diri ke sang mantan yang nggak ngasih dia kontrak seperti yang dia pengenin. Dan dengan golnya dia jelas-jelas kayak mencoreng mukanya Milanisti di kurva sud. Sayangnya nih ya nggak ada kartu merah atau 1-2 gol di menit akhir. Mungkin gol clearance dari seorang D'Ambrosio nih. Ya mungkin kalau dia main dia bisa ngelakuin goal line clearance dengan selangkangannya kayaknya. Iya. Ya biasanya D'Ambrosio itu selalu bisa ngelakuin hal-hal ajaib, Ya bener kan. hal-hal epic di pertandingan begini. Cuma ya dia udah tua aja, udah lingsir, dia di bench dan nggak main juga di pertandingan ini. Oke, tolong kasih tahu kenapa sih tiba-tiba di penalti kedua itu lalu tahu ya ngapain? Karena di penalti pertama itu kan jelas akan berhasil ya tanggul. Ya dia memang spesialis servis. Kayaknya yakin sebenarnya nih penalti taker yang ditunjuk malah Lautaro sebenarnya, bukan sih Hakan Calhanoglu. Itu pun juga karena Lukaku nggak ada dan Eriksen masih sakit. Iya, aku udah nggak ada dan Eriksen masih sakit-sakitan. Iya. Hakan memang set piece yang bagus, penembak corner yang bagus juga, tapi ya lagi-lagi nggak semua pemain yang bagus free kick dan bagus nembak corner juga bagus dalam nembak penalti kan. Ya. Kalau lihat dari kualitas penalti sendiri, sebenarnya tendangannya Lautaro kelihatan lebih bagus, itu ke sudut kanan bawah, sedangkan tendangan penaltinya Hakan itu ke tengah-tengah banget. Yang jadi pembeda, si Tatarusanu bisa nebak arah tendangan penalti Lautaro dan berhasil di save.
bukan tendangan yang jelek ya sebenarnya ya. Yap. Jadi masih yakin ya kedepannya nih Lautaro ya bakal ngambil tendangan ini ya, bukan Kalha yang kemarin mainnya bagus loh. Tiba-tiba bagus. Tiba-tiba bagus loh. Inkonsisten banget orang itu. Iya. Ya itu cuma hadiah aja buat Kalha. Kedepannya kayaknya sih memang bakal Lautaro. Ini memang cuma sekedar cerita yang seperti sudah didesain biar dia bisa nyetak gol dan bisa ngasih cerita yang menyakitkan buat Milan, apalagi ini di depan pemainnya sendiri. Mantan Bung. Si anak nakal nih, dan malah dia yang jadi man of the match ya. Oke, di part keempat kita akan ngomongin Manchester Derby. The one way traffic derby. Udah pernah nonton kan? Jadi masih perlu dibahas. Bye. Bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.